Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal-soal dari buku SPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 5 muatan pelajaran matematika ya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desya Dahlia. Untuk kesempatan kali ini kita masih di bab 5 tentang pengolahan data ya, tepatnya di latihan ulangan bab 5 pakai 2 yang bagian C ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 5. Oke, adik-adik sekalian, untuk soal nomor 1 dan nomor 2 sudah kita bahas di video sebelumnya ya, bagian C. Demikian juga untuk yang bagian A dan B ya. Untuk kali ini kita langsung ke soal nomor 3 ya. Jumlah panen mangga Pak Danu selama 4 tahun disajikan dalam tabel berikut ya. Jadi tahun 2013 itu banyak mangga yang dipanen itu ada 2150 buah. Kemudian tahun 2014 ya, banyak mangga yang dipanen itu 3110 buah. Tahun 2015 2850 buah dan 2016 4990 buah. Nah, pertanyaannya untuk yang A, berapa jumlah panen mangga dalam 4 tahun? Berarti ini kita tambahkan adik-adik sekalian ya. 2150 tambah 3110 tambah 2850 tambah 4990. Oke. Untuk yang nomor 3 ya, di sini udah saya tuliskan ya. Mari kita simak ya penjelasannya sebagai berikut. Nah, oke. Ini ya, jadi untuk nomor 3 tadi soal tentang data panen mangga Pak Danu selama 4 tahun ya. Diminta untuk menyajikan dalam sebuah tabel, itu nanti sudah disajikan dalam sebuah tabel, maaf ya. Nah, untuk pertanyaan yang A tadi, jumlah panen mangga Pak Danu selama 4 tahun ya. Berarti caranya itu panen pada tahun 2013 ditambah panen tahun 2014 tambah panen tahun 2015 dan panen 2016. Nah, tahun 2013 tadi panennya 2150, 2014 3110, 2015 2850 dan 2016 4990. Ini kita tambahkan dua-dua ya adik sekalian. Ini kita tambahkan hasilnya itu 5260, kemudian yang ini kita tambahkan hasilnya 7840. Nah, 5260 tambah 7840 hasilnya adalah 13100. Jadi panen mangga Pak Danu dalam 4 tahun adalah 13100 buah. Ini untuk soal nomor 3 yang bagian A ya. Kemudian untuk yang bagian B kita diminta menyajikan data dalam bentuk diagram batang ya. Data tadi kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, langkahnya seperti apa? Yang pertama, kita buat sumbu tegak atau Y dan sumbu mendatar atau X ya. Kemudian tulis tahun panen pada sumbu mendatar dan banyak mangga pada sumbu tegak. Gunakan jarak antar bilangan yang sesuai ya. Jadi jarak antar data itu kita buat yang sesuai ya. Kemudian yang keempat, buat batang persegi panjang dengan tinggi sesuai data dalam tabel. Nah, ini jangan lupa judulnya ditulis adik-adik sekalian ya, data panen mangga Pak Danu ya. Ini yang sumbu X-nya ini ya, sumbu mendatarnya itu adalah tahun panen. Kemudian sumbu Y-nya atau sumbu tegaknya ini banyak mangga dalam satuan buah. Nah, ini saya buat jaraknya setiap 1 cm ya, ini ya, 1 cm itu kelipatan 1000 ya. Jadi ini 1000, 2000, ini bukan 20.000, bukan 10.000 ya, ini titik ya. Jadi 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Nah, ini namanya kita buat jarak antar data yang sesuai. Kemudian untuk sumbu mendatarnya tadi tahun panen ya, ini 2013, 2014, 2015, 2016. Nah, di sini kemudian kita masukkan datanya tadi. Nah, untuk tahun 2013 itu panen Pak Danu itu ada 2150, berarti di sini ya. Kalau ini 2500 berarti di bawahnya 2500 ya, kira-kira di sini. Kemudian tahun 2014 ya, 3110. Nah, berarti ini kalau ini 3000, ini 4000, ini 3500 berarti di bawahnya ya, kira-kira di sini ya. Kemudian untuk tahun 2015 itu panennya 2850. Lah, ini 3000, kira-kira hampir 3000 ya, 2850.
Kemudian tahun 2016 panennya paling banyak yaitu 4.990. Nah, ini 500 lah kira-kira di sini. Ini adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 3 ya, dibuat seperti ini. Selanjutnya soal nomor 4 ya. Nah, ini. Tuliskan 5 informasi yang dapat kamu temukan dari diagram garis berikut. Nah, ini ada diagram garis ya. Banyak batik yang terjual dalam 6 bulan ya, dari bulan April sampai dengan bulan September. Kemudian ini banyak penjualannya ya. Oke. Di sini kalau kita diminta untuk menemukan informasi atau menuliskan informasi ya bisa misalnya pada bulan April ya, banyak batik yang terjual ada 140 lembar misalnya seperti itu. Nah, itu informasi kedua. Jadi informasi pertama. Jadi bisa disebutkan atau disampaikan ya, tiap bulan ini udah ada 6 buah informasi, atau mungkin penjualan batik terbanyak itu terjadi pada bulan September yaitu 210 lembar misalnya seperti itu, atau 210 karena di sini ada satuannya ya. Gitu. Nah, oke, di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian untuk yang nomor 4 ya. Ya, ini saya tuliskan 5 informasi. Sebenarnya bisa lebih dari 5 ya, karena dimintanya 5. Oke. Informasi yang ditemukan dari diagram garis yang pertama, banyak batik yang terjual pada bulan Mei adalah 190. Kemudian informasi yang kedua, penjualan batik terbanyak terjadi pada bulan September yaitu 210 ya. Bisa dilihat adik-adik sekalian di sini ya. Oke ya, jadi pada bulan Mei 190. Nah, ini bulan Mei ya. Kemudian penjualan batik terbanyak terjadi pada bulan September yaitu 210 ini ya. Kemudian informasi yang ketiga, penjualan batik paling sedikit terjadi pada bulan Juni yaitu 80. Nah, ini ya. 80. Kemudian informasi yang keempat, pada bulan Mei ke Juni, penjualan batik mengalami penurunan sebanyak 110 dari Mei ke Juni. Kita lihat ya, dari bulan Mei ya, ke Juni ya, ini mengalami penurunan 110 yaitu 190 dikurangi 80 ya, penurunannya 110. Ini juga boleh ya, itu namanya menafsirkan ya. Kemudian informasi yang kelima, jumlah seluruh batik yang terjual dalam 6 bulan adalah 900. Ini juga menafsirkan data ya, jadi kita hitung dulu baru kita jelaskan. Itu namanya menafsirkan data ya, jadi tidak langsung membaca yang ada di sini. Kalau membaca data itu misalnya penjualan batik pada bulan Juli 120 lah, itu namanya membaca data yang ada di sini ya. Itu adik-adik sekalian ya, silahkan bisa dituliskan 5 ya, bisa dipilih ya, bebas. Ini hanya referensi, kalau mau sama seperti ini boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang penting data yang ada di dalam diagram garis tadi bisa diberikan atau disampaikan informasinya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sajikan data diagram garis pada soal nomor 4 ke dalam tabel dan diagram lingkaran ya. Kita diminta menyajikan data diagram garis ke dalam tabel dan diagram lingkaran. Oke ya. Untuk menyajikan dalam bentuk tabel ya, itu langsung aja kita masukkan ya, berarti bulan kemudian banyak penjualan, kita buat 2 kolom ya. Di sini langsung saya buatkan ini ada di sekalian. Jadi bulan April tadi banyak penjualan 140, kemudian bulan Mei 190, bulan Juni 80, bulan Juli 120, bulan Agustus 160, dan bulan September 210. Ini kalau diminta menyajikan dalam bentuk tabel ya, kita masukkan. Kita buat 2 kolom ya. Kolom yang pertama bulan, kolom yang kedua banyak penjualan. Tuh, kemudian yang B, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, untuk menyajikan dalam bentuk diagram lingkaran ya, ini yang pertama kita tentukan jumlah seluruh data dulu ya. Kita tambahkan dari bulan April sampai dengan September ya. Itu hasilnya adalah 900 ya. Total penjualannya 900 ya, 900 lembar batik tadi. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita tahu jumlah seluruh data, kita tentukan besar sudut dari setiap data banyak penjualan setiap bulannya. Ini saya buatkan diagram lingkaran yang satuannya sudut ya, bukan persen. Jadi untuk membuat diagram lingkaran itu ada 2, dengan menggunakan persen dan juga dengan menggunakan satuan derajat yaitu sudut. Yang mana satu lingkaran atau satu putaran penuh 360 derajat, maka nanti kita kalikan dengan 360. Nah,
Kita tentukan banyak penjualan setiap bulannya. Bulan April tadi yang terjual 140. Nah, totalnya 900, berarti 140 per 900 kita kalikan dengan 360 derajat. Hasilnya 56 derajat. Kemudian bulan Mei ya, yang terjual 190 dari 900 kali 360 derajat, hasilnya adalah 76 derajat. Bulan Juni 80 per 900 kali 360 derajat, hasilnya 32 derajat. Bulan Juni 120 per 900 kali 360 derajat, hasilnya 48 derajat. Dan bulan Agustus 160 per 900 kali 360 derajat, hasilnya 64 derajat. Dan bulan September 210 per 900 kali 360 derajat, hasilnya 84 derajat ya. Ini udah ketemu ya setiap bulannya ya dalam satuan sudut. Nah, setelah itu baru kita membuat diagram lingkarannya. Ini mungkin kalau adik-adik sekalian menghitungnya agak susah, ini bisa kita coret ya. Ini saya kasih contoh dulu misalnya ya. Yang ini caranya juga saya hitungnya dicoret ya. Ini dicoret satu, kemudian ini kita coret lagi. Yang 0 di sini dengan ini. Nah, berarti tinggal ini 36 sama 9 ini juga bisa kita sederhanakan ya. Bagi 9 ini dapat 1 ya. Kemudian 36 dibagi 9 ini dapatnya 4 ya. Ya ini. Jadinya 4. Jadi 14 dikalikan 4 ya. 14 kalikan 4 itu hasilnya ada 56. Ini caranya juga sama ya. Dari sekarang kalau ngitungnya gimana supaya cepat, tinggal dicoret-coret 0, 0-nya dicoret, ini juga dicoret, ini 36 bagi 9 ini juga dapatnya 4 ya. 19 kali 4 ya. Ini juga sama, berarti dicoret ya. 8 kali 4 dan seterusnya. Oke, kalau sudah ketemu kita buat diagram lingkaran ya. Jadi kita buat lingkaran kemudian bagi menjadi 6 bagian ya, karena 6 bulan tadi ya, sesuai besar sudut dan beri keterangan. Jangan lupa judulnya ya, banyak batik yang terjual dalam 6 bulan ya. Tadi bulan April ya, yang terjual 140 ini sudutnya 56 derajat ya. Adik-adik bisa gunakan busur derajat ya. Oke, di sini saya gunakan busur derajat, ini sudah saya ukur juga ya. 56 derajat. Oke. Ya, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini jadi ya. Ini 55 ya, lebih sedikit ya, 56. Nah, demikian juga untuk bulan Mei sampai dengan September ya. Jadi bulan April ya yang terjual 140, nah besar sudutnya 56 derajat. Kemudian bulan Mei 76 derajat ya, yang terjual 190. Bulan Juni sudutnya 32 derajat, yang terjual 80. Bulan Juli sudutnya 48 derajat, yang terjual 120. Bulan Agustus ya sudutnya 64 derajat, yang terjual 160. Dan bulan September sudutnya 84 derajat, yang terjual 210. Oke, ini adik-adik sekalian ya untuk penjelasan soal latihan ulangan bab 5 paket 2 bagian C nomor 3 sampai dengan 5. Untuk soal pemecahan masalah akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.